4, 3, 2, 1, go! Sistem kekayaan menantu terhina. Bab 5. Sistem kekayaan menantu terhina. Bab 56. Beberapa petugas polisi juga datang dan menemani Charso. Di saat kejadian, kalian berada di mana? Tanya Charso. Kamu sedang ada di rumah, menonton TV, jawab mereka. Kalau kakak sebagai istrinya ada di mana? Tanya Charso. Aku ya ada di rumah, di mana lagi? Orang dia bilang mau keluar kok, ucap sang istri. Apa salah satu dari kalian ada yang keluar saat jam 7.30 menit? Tanya seseorang dari belakang. Dia adalah detektif polisi. Charso melihatnya manyun. Kamu detektif polisi kenapa baru datang? Setelah orang mau interogasi baru kamu datang, ucap Charso. Oh, tadi aku ada mengurus suatu kasus, jadi karena aku ditelepon makanya baru datang, ucap detektif itu menyengir. Ada aku keluar beli gorengan karena disuruh sama ibu, jawab seorang remaja berumur 17 tahun. Lalu abis itu kamu kemana lagi? Tanya detektif tersebut. Ia pulang, orang jual gorengannya samping rumah, ucap remaja tersebut. Kakak dan mereka enggak satu rumah? Tanya Charso. Enggak, kami rumah sendiri, jawab istri pria yang meninggal tersebut. Untuk apa kau interogasi mereka lagi? Lagian kan sudah tahu siapa pembunuhnya, hanya menunggu dia mengaku saja, ucap detektif polisi itu dengan sombongnya. Terserah kamu saja, aku percaya dengan keyakinanku, ucap Charso. Charso melihat sang istri itu dari atas sampai bawah, mungkin ia bisa menemukan sesuatu. Wanita itu terlihat memutar bola matanya, sesekali menggaruk hidungnya, ia seperti menyimpan sesuatu. Akhirnya aku menemukannya, batin Charso. Kakak, ayo ikut aku sebentar di ruang interogasi, mungkin ada sesuatu ingin kakak tanyakan kepada wanita itu, ucap Charso. Iya aku memang ingin menanyakan sesuatu padanya, ucap wanita itu mengangguk. Hehehe masuk jebakan, batin Charso. Wanita itu pun mengikuti Charso. Charso mengkode polisi tersebut agar mengikutinya. Mereka pun menuju ruang interogasi dan terlihat wanita itu menangis. Kenapa bawa dia ke sini? Tanya petugas yang sedang menginterogasi wanita yang menjadi tersangka. Dia ingin menanyakan sesuatu pada wanita ini, ucap Charso. Iya, aku ingin menanyakan, kamu adalah sahabatku, kenapa kamu berselingkuh dengan suamiku? Tanya sang istri. Aku tidak selingkuh dengannya, dia datang hanya ingin meminta saran dariku, dia ingin membuat kejutan di hari ulang tahunmu. Barang-barang sudah terbeli sebagian di rumahku, makanya dia sering datang ke rumahku, itu semua karena ingin memberi kejutan untukmu. Jadi untuk apa aku membunuhnya? Jawab wanita itu menangis. Sang istri terdiam menatap dalam wanita yang disebut sahabat itu. Bagaimana rasanya setelah membunuh orang yang kau cintai karena cemburu? Tanya Charso. Mendadak wanita itu berlutut dan menangis sesenggukan. Kenapa? Kenapa jadi seperti ini? Teriak sang istri itu menggenggam erat tangannya. Apa?
Jadi kau pembunuhnya? Tanya wanita itu berdiri dan menatap tajam istri pria tersebut. Aku tidak tahu jika dia sangat mencintaiku. Aku gelap mata karena sering melihat dia terus datang ke rumahmu dengan datang membawa berbagai hadiah di dalam kotak. Itu membuat aku gelap mata dan ingin membunuhnya dan melenyapkannya dari muka bumi ini, ucap sang istri dengan penuh penyesalan. Kenapa kamu tidak bertanya dulu? Tanya Charso. Bagaimana mungkin aku bisa bertanya lagi? Saat ditanya dia selalu saja beralasan membuat aku bertambah curiga, jawab sang istri. Hais, suamimu juga salah, dia yang sebagai membuat api dan pada akhirnya api itu membakar cemburumu dan membuatmu menjadi benci dan timbul niat jahat, ucap Charso. Episode sebelumnya, Bab 55. Episode berikutnya, Bab 57. Bagus saudara Charso, kau sudah mengungkapkan pembunuh yang sesungguhnya, jika tidak mungkin kami sudah salah menangkap orang, ucap komandan tersebut. Sama-sama komandan, tapi aku bingung kenapa rambut wanita ini ada di baju pria tadi dan bagaimana dia meninggal di bioskop. Tanya Charso. Itu, sejak kemarin aku curiga karena suamiku dan dia bersama terus akhirnya aku datang ke rumahnya. Saat itu aku melihat dia menyisir rambut dan ku ambil sehelai rambut yang ia buang. Malam ini aku mengajaknya menonton bioskop agar ia tidak mati di rumah. Jadi saat sebelum film diputar, aku menusuk perutnya dan menusuknya beberapa kali. Sebelum ia mati, ia mengatakan jika ia mencintaiku, tapi aku tidak mempercayainya. Aku membiarkan ia mati begitu saja dan meninggalkannya. Aku benar-benar menyesal, ucap sang istri dengan isak tangisan membuat suaranya menjadi parau. Bawa dia ke penjara, dia akan dikurung beberapa hari menjelang hari sidangnya nanti, ucap komandan. Baik komandan, ucap petugas itu memborgol tangan wanita itu dan membawanya keluar dari ruang interogasi. Komandan, kenapa wanita itu yang dibawa? Tanya detektif polisi tadi baru saja datang melihat wanita yang dibawa tadi. Ternyata dialah pembunuh aslinya. Untung ada saudara Charso yang memecahkan kasusnya jadi kita tidak salah menangkap orang, ucap komandan tersenyum melihat Charso. Charso juga tersenyum. Detektif itu menatap manyun ke arah Charso. Baiklah, saudara Charso kami akan memberikan penghargaan untuk Anda, ucap komandan itu. Terima kasih komandan. Ucap Charso mengangguk dan mengikuti komandan pergi menuju ruangannya. Cih, berlaga dia. Mengusut kasus itu hanya orang-orang yang sudah terpelajar baru bisa mengungkapkan kasus. Aku rasa pelakunya mengaku dengan sendirinya barulah dia mendapatkan nama, sungguh menyebalkan. Dengus detektif polisi itu kesal. Komandan mengurus petugas yang lain untuk membuat sertifikat kemudian mencetaknya. Ini adalah sertifikat untuk saudara Charso. Semoga dengan adanya sertifikat ini maka saudara Charso senantiasa membantu untuk menuntaskan kejahatan, ucap komandan tersebut. Terima kasih atas penghargaannya komandan. Kalau begitu aku permisi dulu, ucap Charso. Baiklah, hati-hati di jalan, ucap komandan. Charso pun keluar dari kantor polisi dan menuju ke arah mobilnya. Saat Charso membuka pintu seorang pria mendatangi Charso. Hei kau! Baru saja sekali menuntaskan kasus sudah dapat penghargaan?
Apa kamu berpikir aku yang setiap hari menuntaskan kasus sudah berapa banyak sertifikat yang aku dapatkan? Ucap detektif polisi itu melipat tangannya melihat ke arah Charso. Kamu ini kenapa sih? Seharusnya kamu juga ikut senang jika aku bisa memecahkan kasusnya. Setidaknya aku sudah membantu pekerjaanmu. Aku nggak digaji juga. Tapi kau digaji, seharusnya kau berterima kasih padaku, ucap Charso. Cih. Siapa juga berharap bantuan darimu? Ini adalah pekerjaanku yang seharusnya tidak diikut campur oleh orang awam sepertimu. Kamu beruntung hari ini karena kasus kali ini sangat gampang. Jika kamu bertemu dengan kasus sulit, jangan sekali-kali kamu memecahkannya. Jika tidak, kamu akan salah menangkap orang dan kamu juga akan masuk penjara. Aku berbaik hati mengingatkanmu, ucap detektif polisi itu pergi meninggalkan Charso begitu saja. Charso melihat deteksi polisi itu dengan pandangan sayup. Bilang saja jika kau iri, kau tidak ingin ada orang yang lebih baik darimu. Itu bukan memperingatiku, tapi lebih tepat agar aku tidak mengungkapkan kasus dan tidak ada yang mengalahkanmu, ucap Charso. Ia pun masuk ke dalam mobil dan melaju di jalanan meninggalkan kantor polisi tersebut. Episode sebelumnya. Bab 56. Episode berikutnya. Bab 58. Ding ding. Misi tersembunyi selesai. Selamat Anda mendapatkan penambahan hadiah sebesar 20 juta. Selamat Anda mendapatkan reward sebuah kafe. Selamat Anda mendapatkan 100 poin. Saldo, sama dengan 479.300.000. Kecepatan, sama dengan 15. Kelincahan, sama dengan 15. Kekuatan, sama dengan 15. Kecerdasan, sama dengan 15. Level, sama dengan 11. Poin, sama dengan 300. Reward, sama dengan kafe. Tak lama kemudian Charso pun sampai di rumahnya. Terlihat rumah sepi, Charso pun masuk ke dalam rumahnya. Ia melihat istrinya sudah tertidur lelap di kasur. Ternyata dia sudah tidur, pasti capek abis kerja seharian. Kayaknya memang butuh karyawan untuk membantunya, ucap Charso mengelus rambut Clara dan mencium keningnya. Charso pun tidur di samping Clara dan memeluknya dari belakang. Keesokan paginya. Kali ini Clara bangun terlebih dahulu, sedangkan Charso masih di dalam selimut. Tut, tut, tut. Halo. Halo? Dengan Rina kan? Tanya Clara. Iya Clara, ini aku, jawab Rina dengan mata berbinar. Kamu tinggal di mana? Aku tinggal masih di kontrakan lama. Oh, ya udah. Aku jemput kamu nanti ya, tapi sekarang aku nunggu suami aku bangun dulu ya, ucap Clara. Kamu mau berangkat? Tanya Charso yang masih mengantuk karena ia pulang terlalu larut, terbangun karena Clara nelpon gak terlalu jauh dari kamar. Mas udah bangun? Iya, tapi nunggu Mas bangun, ucap Clara mendekati Charso. Kalau kamu mau pergi ya udah pergi aja dulu, Mas masing ngantuk banget, ucap Charso menguap. Oh, ya udah kalau gitu, aku pergi dulu ya Mas, ucap Clara menyalami tangan Charso dan mencium kening Charso. Clara pun keluar dari kamar dan menutup pintu. Charso pun sambung tidur. Setelah menjemput Rina, Clara pun memutar mobilnya kembali ke butiknya. Perjalanan beberapa menit tersebut dan mereka pun sampai di butiknya.
Clara melihat ibu dan kedua kakaknya berdiri di depan butik. Bagaimana ini? Jika mereka punya niat jahat dan laser itu, pasti akan memotong mereka nanti. Moga aja mereka enggak punya niat jahat, ucap Clara berharap. Mereka pun keluar dari mobil dan perlahan Clara berjalan mendekati ibunya. "Ibu," ucap Clara lirih. "Oh, jadi ini butik kamu ya? Sejak kapan Charzo punya harta sebanyak ini? Kok ibu nggak tahu?" tanya ibu Clara tersenyum sinis. Clara diam tidak menyahutinya. Clara masih anti-anti apa ibunya datang dengan niat baik atau buruk. Saat ini mereka berada di luar butik dan pintunya juga masih tertutup, makanya alat pendeteksi tidak aktif. "Jadi kamu nggak membiarkan ibu masuk nih?" tanya Lena menyadarkan Clara. Iya, ya udah ayo masuk." Clara membuka kunci butiknya dan membuka pintu tersebut. "Ini beneran butik kamu?" tanya Lena. "Iya," angguk Clara. Lena berjalan mendekati baju-baju yang terpasang di manekin sambil tersenyum. "Ibu, tempo hari ibu bilang menganggapku bukan anak ibu lagi. Lalu hari ini kalian menganggap aku sebagai apa?" tanya Clara dengan mata yang redup. Lena terdiam sesaat lalu menatap Clara. "Apa kau ingin aku menganggapmu bukan anak lagi? Apa mentang-mentang kau sudah punya butik kecil ini jadi kau tidak ingin menjadi anakku lagi? Dasar sombong, kalau kamu durhaka dengan ibumu maka apapun usahamu pasti akan bangkrut." Tukas Lena. Terdeteksi. Terdeteksi. Ada yang berniat jahat. Cahaya itu mengarah ke arah Lena. Apa ini?" tanya Lena kaget. "Ibu cepat pergi," teriak Clara. "Apaan kamu sih?" tanya Lena bingung. Terdeteksi. Terdeteksi. Penjahat terdeteksi. Tiba-tiba saja alarm itu mengeluarkan lasernya dan mengarah ke arah Lena. Lena menghindarinya dan ia sangat terkejut karena bekas yang dilewati laser itu terbelah. Ia pun segera lari keluar dari butik Clara. Episode sebelumnya. Bab 57. Episode berikutnya. Bab 59. Apa-apaan tuh? "Clara, kamu tuh ya, pengen aku mati ya? Kamu sengaja mengaktifkan laser itu agar aku cepat mati. Kamu itu memang anak durhaka dan tidak tahu balas budi. Aku tidak akan pernah menganggapmu sebagai anakku lagi. Aku akan membuat surat pernyataan jika kau bukan dari bagian keluarga kami lagi. Dan aku sumpahin kamu dan suamimu itu semoga kalian selalu tertimpa musibah, selama-lamanya akan hidup menderita. Lihat saja nanti, sumpahku ini akan lekat kepadamu. Sampai hari itu, kalian jangan pernah meminta maaf padaku karena seumur hidupku, aku tidak sudi memaafkan kalian sampai aku mati." Ucap Lena murka. Kedua kakaknya melihat ke arah Clara dengan tatapan sinis. Baru saja punya butik kecil-kecilan begini aja udah belagu. Orang yang udah punya butik mendunia saja tidak ada seperti ini. Kita tunggu saja kebangkrutannya, ucap Charin. Laser itu adalah alarm otomatis jika ada yang berniat jahat di dalam butik ini meskipun hanya di dalam hati. Laser itu bukan aku yang kendalikan. Aku nggak tahu apa salahku pada kalian sampai kalian begitu ingin aku menjadi orang asing bagi kalian karena aku menikahi pria seperti Charzo. Aku menyesal karena sudah membawanya tinggal di rumah ibu selama bertahun-tahun waktu itu. Seharusnya aku tetap tinggal di luar meskipun hanya tinggal di kolong jembatan, ucap Clara.
Oh, begitu? Kau lebih memilih tinggal di kolong jembatan dibandingkan melepaskan pria yang tidak berguna itu. Baiklah jika begitu, bayar semua uang yang selama ini kalian tinggal di rumahku. Ucap Lena membelalakkan matanya. Apa? Ibu? Ada apa ini ribut-ribut? Tiba-tiba saja Charzo datang. Bagus kamu datang. Jadi aku minta kamu bayar uang selama kamu tinggal di rumahku. Aku tidak memberi kalian tumpangan gratis gitu aja. Kalian tinggal di rumahku selama 2 tahun, ucap Lena membelalakkan matanya melihat Charzo. Anda minta berapa? Tanya Charzo. Aku minta 100 juta, ucap Lena. Baiklah, aku akan memberikan uang sebanyak itu. Tapi aku harap kalian tidak pernah datang ke sini apalagi datang mengganggu Clara lagi, ucap Charzo. Baiklah, asalkan kamu memberi uang itu cash sekarang juga, ucap Lena. Charzo melihat Lena dengan saksama dan ia pun masuk ke dalam butik dan masuk ke dalam kamar. Orang tua bangka benar-benar matre, ucap Charzo mendengus kesal. Klik di sini untuk membuka. Klik. Charzo pun mengambil uangnya dari sistem dan memasukkan ke dalam paper bag yang tersusun menumpuk di dalam kamar tersebut. Ding ding. Saldo Anda dikurang 100 juta. Sisa saldo Anda 379.300.000. Charzo pun membawa 2 paper bank besar dan meletakkan di depan Charzo. Ingat ucapanku. Jika kalian berani datang lagi maka aku tidak akan melepaskan kalian sekalipun kalian adalah keluarga Clara. Ancam Charzo. Heh. Siapa bilang dia keluarga kami lagi? Dia itu sudah dicoret dari kartu keluarga dan dia bukan saudara kami lagi. Jadi kalian adalah seonggok sampah yang asing bagi kami, ucap Charin. Hehehe, kalau aku tebak kau pasti sudah bertengkar hebat dengan suamimu ya, cek. Cek, cek. Pernikahan kalian hanya tinggal di ujung tanduk. Jadi bagaimana? Apa wanita itu sudah hamil? Tanya Charzo mengejek. Diam kamu. Kamu tidak tahu apa-apa tentang aku dan keluargaku. Kamu itu hanya orang luar. Jadi kamu tidak berhak ikut campur. Hardik Charin dengan mata memerah. Episode sebelumnya. Bab 58. Episode berikutnya. Bab 60. Baiklah, baiklah, lagian apa pentingku, mengurusi hidup orang yang gak penting kayak kamu. Tapi yang penting kalian jangan sempat aku melihat kalian datang ke sini lagi. Jadi sekarang silakan kalian pergi. Hus. Hus. Usir Charzo. Cepat bawa uangnya. Perintah Lena kepada kedua putrinya. Awas kalian datang lagi. Ancam Charzo. Cih. Menyebalkan. Semoga butik kalian secepatnya bangkrut. Umpat Lena. Belum lagi mereka masuk ke dalam mobil beberapa mobil datang. Wah banyak sekali ya datang Bu. Ayo kita lihat apa yang dilakukan oleh pembeli itu, saran Carrie. Mereka pun menunggu dan melihat memantaunya dari jauh. Orang-orang masuk ke dalam butik Clara dan mereka pun langsung memilih baju. Kira-kira ada 8 orang wanita cantik dan modis. Mereka dari kalangan orang terpandang, atau istri pengusaha sukses. Ibu, mereka terlihat senang sekali dengan baju yang dijual di butik Clara, ucap Charin. Ibu punya ide? Bagaimana jika kita kerjain butiknya malam ini? Saran Lena tersenyum. Tapi Bu, apa Ibu nggak takut?
tadi saja ibu hampir terpotong oleh sinar laser, bagaimana kita kerjainnya? Tanya Carrie. Tenang saja, lihat saja nanti malam, kita akan ke sini. Jadi sekarang ayo kita pulang untuk menyiapkan rencana, ucap Lena mengajak anak-anaknya pulang. Mereka pun masuk ke dalam mobil dan meninggalkan butik Clara. Para pembeli itu tampak senang dengan baju yang ada di butik Clara. Wah, kainnya sangat nyaman, ini benar-benar dari brand ternama mah, ucap mereka merasakan kelembutan kainnya. Mereka pun berbondong-bondong membeli baju tersebut. Setelah membelinya, mereka pun pergi. Ya ampun mas, benar-benar laris manis mas, ucap Clara senang. Kayaknya kamu harus nambah karyawan lagi deh. Oh ya, kita udah punya kafe, tapi belum ada karyawan. Kamu ada kenalan teman-teman yang nggak kerja nggak? Biar bisa kerja di kafe kita, ucap Charso. Kafe? Beneran kita punya kafe? Tanya Clara mengangkat alisnya. Iya sayang, makanya kamu nggak usah kerja, kamu urusin aja usaha kita, mas urus bisnis, nanti kalau kamu kerja dan ikut bantu kerja nanti kamu kecapean, ucap Charso merangkul Clara. Oke deh, ucap Clara mengacungkan jempolnya setuju. Rina, kamu ada tahu siapa-siapa teman kita kerja yang udah nggak kerja lagi nggak? Biar nanti di sini kamu ada teman juga, ditempatkan di kafe juga, ucap Clara. Ada beberapa rumah yang aku tahu, tapi aku enggak tahu mereka kerja lagi apa enggak, ucap Rina. Kamu ada nomor mereka? Tanya Clara. Sebagian ada sih, bentar, ucap Rina mengambil ponselnya. Ini nomor yang masih tersimpan, semoga aja mereka nggak kerja di sana lagi, ucap Rina. Clara menyalin nomor tersebut dan menelpon satu persatu. Maaf ya, aku masih kerja di sini, jawab teman yang ditelepon. Maaf ya, aku udah dapat kerja yang lain, jawab temannya yang lain. Kebetulan banget aku baru aja berhenti dari tempat kerja kemarin itu, ya udah mau deh kerja di tempat kamu, di tempatnya. Tanya teman Clara. Oke nanti aku share lokasinya ya, pokoknya nanti aku share lokasinya kamu langsung berangkat ya, ucap Clara. Oke, jawab temannya itu. Rina, kamu tetap jaga butiknya ya, kalau ada yang beli mereka harus bayar pakai kartu aja ya, aku mau ikut suamiku pergi lihat cafe-nya ya, ucap Clara. Oke Clara, ucap Rina. Episode sebelumnya. Bab 59. Episode berikutnya. Bab 61. Clara dan Charso pun masuk ke dalam mobil dan mobil pun melaju di jalanan. Clara tampak diam di sepanjang jalan. Kamu kenapa sih? Murung gitu? Apa karena ibu kamu tadi? Tanya Charso. Iya mas, aku nggak tahu mau gimana. Ibu udah anggap aku bukan anaknya lagi, sekarang yang aku punya hanya kamu mas. Kalau kamu nggak mau aku lagi dengan siapa aku hidup, ucap Clara sedih. Kamu ngomong apa sih? Kalau aku nggak mau, kamu kenapa semua usahaku berikan padamu? Aku cintanya cuma sama kamu aja kok, ucap Charso mengelus rambut Clara. Moga aja gitu mas, moga aja mas nggak selingkuh, ucap Clara manyun. Kamu ini, jangan mikir yang enggak-enggak dong, nanti pikiranmu itu malah nanti membuat mas melakukan hal buruk. Makanya jangan pikiran yang aneh-aneh,
ucap Charso. Iya, jawab Clara membaringkan kepalanya di bahu Charso. Duk, duk, duk. Sebuah mobil menabrak mobil Charso secara perlahan dari belakang. Kenapa itu, Mas? Tanya Clara melihat ke belakang. Charso menepikan mobilnya di pinggir jalan dan mobil pun berhenti. Mobil yang tadi menabraknya berbelok dan menabrak pembatas jalan. Untung saja mobil itu tidak terlalu cepat sehingga mobil itu tidak rusak parah. Kamu tunggu di sini, Mas, periksa dulu, ucap Charso membuat sabuk pengamannya dan keluar dari mobil. Charso melihat dari kaca jendela mobil dan melihat seorang pria yang pingsan di dalam. Duk, 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 buka pintunya. Teriak Charso menggedor-gedor pintu mobil tersebut. Akan tetapi tidak ada jawaban. Melihat itu, beberapa orang yang sedang bersantai mendatangi Charso. Ada apa? Tanya para warga. Dia tadi menabrak mobilku, setelah kuintai sepertinya dia tidak sadarkan diri, jawab Charso. Oh, iya, sepertinya dia pingsan, ucap seorang bapak yang sedang melihat ke dalam. Charso memegang pembuka pintu tapi terkunci dari luar. Terkunci pula, ucap Charso. Bongkar paksa aja, ucap bapak itu. Charso pun menarik pegangan pintu dengan kuat dan dibantu oleh bapak-bapak tersebut dan pintunya pun terbuka. Pria itu langsung terjatuh ke bawah. Cepat telepon ambulan, perintah Charso. Iya, angguk warga di sana. Pria itu pun dikeluarkan dari mobil dan dibawa ke samping jalan. Charso memeriksa apa pria itu masih hidup atau tidak. Syukurlah kalau dia masih hidup. Tapi dari mulutnya tercium bau alkohol yang sangat kuat, sepertinya dia mabuk tapi memaksakan untuk membawa mobil, ucap Charso. Hais. Sudah tahu mabuk malah berkendara, anak zaman sekarang ini pergaulannya benar-benar parah, ucap bapak-bapak itu mendengus kesal. Tak lama kemudian mobil ambulan pun datang, pria itu segera dibawa masuk ke dalam mobil. Mobil dia biar aku bawa ke rumah sakit aja, ucap Charso. Ya udah kalau gitu, ucap para warga. Charso pun berjalan mendekati mobilnya. Sayang, aku bawa mobil orang itu ke rumah sakit, kamu ikut aku dari belakang ya, ucap Charso. Oh ya udah, angguk Clara. Charso pun masuk ke dalam mobil pria tersebut, perlahan-lahan mobil pun melaju di jalanan. Karena tadi Charso sudah menanyakan alamat rumah sakitnya, Charso pun membawa mobil secara perlahan agar Clara bisa mengikutinya. Saat di perjalanan, sebuah mobil melaju dan beriringan dengan mobil yang Charso bawa. Tin, tin, tin. Sebuah mobil membunyikan klakson mobil dan membuka jendela mobil tersebut. Charso juga membuka jendela mobilnya. Pria yang ada di dalam mobil itu sangat terkejut karena bukan orang yang mereka kenal yang ada di dalam mobil tersebut. Episode sebelumnya, Bab 60. Episode berikutnya, Bab 62. Melainkan orang asing yang tidak mereka kenal. Hei, siapa kau? Teriak pria yang ada di mobil sebelah. Tentu saja manusia. Emang gak lihat? Balas Charso. Mereka tambah bingung. Ayo menepi. Teriak pria itu. Mobil yang dikendarai oleh Charso menepi di pinggir dan mobil pria itu berhenti di depan mobil yang Charso bawa. Ia segera keluar dan Charso juga keluar. Hei! Kenapa mobil temanku ada sama kamu?
Jangan-jangan kamu udah mencuri mobil dia. Tuduh pria itu. Seharusnya kau berterima kasih padaku karena sudah menolong temanmu yang sudah sekarat karena mabuk. Aku belum perhitungan dengan dia yang menabrak mobilku. Kalau gitu kau saja yang ganti rugi mobilku. Nih ambil mobil dia, sekarang dia di rumah sakit, tapi kalau kamu mau ambil mobil bayar dulu uang ganti ruginya, kalau enggak mobilnya ku tahan dulu, ucap Charso. Pria itu terdiam menatap Charso. Kamu ini, orang sedang dalam keadaan sekarat kamu malah memikirkan uang ganti rugi, ucap pria itu. Siapa suruh dia dalam keadaan mabuk berkendara? Kalau mabuk itu istirahat, lihatlah dengan apa yang dia lakukan merugikan diri sendiri dan orang lain. Kamu sebagai teman nasihati dia. Lihatlah sekarang menyusahkan orang saja, dengus Charso. Ya udah, di mana dia sekarang? Tanya pria itu. Ya di rumah sakit lah, mau di mana lagi, ucap Charso. Rumah sakit mana? Tanya pria itu ikut kesal. Bayar dulu ganti ruginya, kalau enggak ya kamu cari aja semua rumah sakit di kota ini, jawab Charso melipat tangannya. Iya, berapa? Tanya pria itu pasrah. 2 juta, jawab Charso. Hei, kenapa mahal sekali? Teriak pria itu. Ya udah kalau gitu mobil ini kujual saja sebagai ganti ruginya, ucap Charso yang ingin masuk kembali ke dalam mobil. Iya, aku bayar. Sial. Nanti aku harus meminta bayar lebih dari dia, ucap pria itu kesal. Eleh, kamu juga sama, padahal kamu temannya, ucap Charso. Ini duitnya, ucap pria itu memberikan uang 2 juta kepada Charso. Charso pun menerimanya. Mana kuncinya? Tanya pria itu. Ada di dalam, ucap Charso pun masuk ke dalam mobilnya dan melajukan mobilnya melewati pria tersebut. Sepertinya ada yang lupa ya? Tanya pria itu seperti melewatkan sesuatu. Oh iya? Di mana rumah sakitnya? Teriak pria itu baru menyadari setelah mobil Charso sudah tak terlihat lagi. Ah, benar-benar sial. Apa aku harus mencari seluruh rumah sakit untuk menemukan dia? Mana ponsel dia nggak aktif lagi, dengus pria itu kesal. Ini uangnya buat kamu aja, ucap Charso memberikan uang 2 juta itu kepada Clara. Ini uang hasil malak orang, uang kita udah banyak, lebih baik uangnya buat orang membutuhkan saja, ucap Clara. Benar juga, anggap saja dia sedang beramal karena sudah melakukan hal yang tidak baik, ucap Charso mengangguk setuju. Sepanjang jalan, mereka memberikan uang kepada pengemis, anak jalanan dan pada pemulung. Sebagian uang mereka juga dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Senang banget lihat mereka bahagia ya mas, ucap Clara tersenyum saat melihat seorang anak pemulung yang sedang bahagia mendapatkan uang yang mereka berikan tadi. Iya, andai saja. Charso memegang tangan Clara sambil tersenyum ke arah Clara. Andai saja apa? Tanya Clara menaikkan alisnya. Ya sudahlah, ayo kita lanjutkan lagi perjalanan kita, ucap Charso. Mobil pun kembali melaju menuju kafe mereka. Andai saja kita punya junior. Episode sebelumnya. Bab 61. Episode berikutnya. Bab 63. Mereka pun sampai di kafe. Wah cafe-nya keren banget mas, ucap Clara kagum saat melihat kafe yang sangat unik.
Mereka pun masuk ke dalam. Charzo menghidupkan lampunya dan ternyata ada lampu disko di dalam. Di belakang ada meja bar dan di depan ada satu kursi dengan 4 buah kursi. Lampu kristal yang menggantung di tengah-tengah menambahkan indahnya kafe. Wah, kalau bukan nih pasti orang rame akan datang, ucap Clara mengangguk-angguk. Triring, triring, triring. Halo, kamu di mana? Tanya Clara saat ia mengangkat teleponnya. Aku udah sampai di lokasi tapi nggak tahu di mana tempatku, ucap teman Clara. Oh bentar, aku tunggu di pinggir jalan, ucap Clara berbalik badan dan menuju pinggir jalan. Charzo memeriksa kafe tersebut dan tempat itu seperti sangat terawat. Selamat datang. Selamat datang. Astaga. Terima Charzo kaget sampai ia terjembab. Selamat datang. Selamat datang. Mengagetkanku saja, ucap Charzo yang ternyata keluar adalah sebuah robot pintar. Wah, ternyata dilengkapi dengan robot juga. Lumayan nih aku ambil formula robot ini untuk di jalan cloning. Ini robot sebagai robot penyambut tamu agar menarik pelanggan, ucap Charzo mengangguk-angguk. Charzo melihat tombol-tombol yang ada di robot tersebut, ada tombol on-off. Pengisi dayanya dengan cara dicas. Mas, ada robot juga. Mas dapat dari mana? Tanya Clara saat masuk ke dalam bersama temannya. Enak aja kamu bilang dapat dari mana. Ini bonus dari Kev-nya, robot ini khusus penyambut tamu untuk menarik pelanggan, keren nggak? Tanya Charzo memutar robot tersebut. Keren banget tahu. Oh ya ini teman aku, jadi pertama-tama apa yang harus dilakukan? Tanya Clara. Halo? Aku Tari, ucap teman Clara. Aku Charzo, salam kenal, ucap Charzo mengangguk. Begini, karena kafe ini baru pertama buka kita harus tentukan dulu apa makanan utamanya, dan kalau kamu punya teman yang nganggur mau laki-laki atau perempuan atau ada orang yang sedang cari pekerjaan terima aja ya, karena kita membutuhkan pelayan, tukang cuci piring, koki dan kasir. Karena kamu adalah orang pertama yang datang ke sini jadi kamu adalah kepala kafe, kamu yang atur masalah seluruh kafe ini. Jadi istriku hanya datang untuk mengontrol aja, dia nggak boleh terlalu capek, nanti sakit, ucap Charzo. Mas, kamu bikin malu aja, ucap Clara dengan wajah memerah. Oh begitu? Baiklah aku mengerti, ucap Tari mengangguk yakin. Jadi terserah kamu mau nentukan makanan utama kafe ini, ucap Charzo. Apa ya? Kau bisanya bikin apa? Tanya Clara kepada Tari. Ding ding. Misi baru. Perampokan di bank. Hadiah 30 juta. Status misi sedang berlangsung. Kalian berembuklah. Mas mau pergi sebentar ya, ucap Charzo. Mas ada urusan. Tanya Clara. Iya sayang. Mas pakai mobilnya ya, enggak apa-apa kan? Tanya Charzo. Ya udah, aku sama Tari bisa pakai motor Tari nanti, ucap Clara. Baiklah, terima kasih sayang, ucap Charzo berlari menuju mobilnya. Ia pun buru-buru masuk ke dalam mobil dan langsung melajukan mobilnya dengan cepat. Clara merasa heran melihat suaminya yang terburu-buru itu. Klik di sini untuk membuka. Klik. Charzo mencari alamat bank tersebut dan ia menemukan lokasinya. Tempat itu berada 3 km dari Kev-nya.
Dengan kecepatan tinggi, Charzo pun sampai di tempat. Charzo berdiri di depan pintu kaca dan terlihat jika ada 5 perampok yang sedang beraksi. Para karyawan dan pengunjung sedang berlutut. Tidak ada polisi yang datang karena mereka diancam apabila menelpon polisi maka tamatlah riwayat mereka. Episode sebelumnya. Bab 62. Episode berikutnya. Bab 64.